Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali seluruh siswa kelas 11 MIPA SMA 2 Bangutapan. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Awake sehat, kudu manfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan berkaitan dengan fluida dinamis. Ya. Jadi materi pada saat ini adalah fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Ya, dari namanya fluida, kita lihat di sini. Fluida itu adalah sesuatu zat yang bisa mengalir. Itu namanya fluida, fluid. Ya, sesuatu yang bisa mengalir itu bisa berupa zat cair atau gas. Sedangkan dinamis itu ya senantiasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain secara kontinu sambung menyambung. Nah, itu. Jadi di sini dalam fluida dinamis dipelajari tentang zat alir yang mengalir. Ini zat alir dan yang mengalir ini. Oke. Nah, banyak aplikasi yang melibatkan fluida mengalir, antara lain ini. Air memancar dalam sebuah pipa semakin ke bawah semakin kuat. Ini maksudnya kalau kita punya penampungan air itu, maka semakin tinggi selisih permukaan dengan lubangnya ini, maka semakin kuat pancarannya itu. Jadi kalau kita taruhlah misalkan ketika di sini nanti pancarnya sekian ini, tapi nanti kalau semakin ke bawah semakin jauh itu. Oke. Jadi mengapa penampung air water toron itu dibuat semakin tinggi? Ya, tentu saja supaya alirannya akan semakin kuat. Terus penerapan air yang lain adalah misalkan penyemprot obat nyamuk. Nah, ini penyemprot obat nyamuk yang bentuknya seperti ini. Nah, ya nanti akan kita pelajari ini sebenarnya. Ini adalah menggunakan prinsip fluida dinamis. Kemudian pesawat terbang. Nah, kita lihat di gambar pesawat sayap badannya ini ya, kita lihat. Ada udara yang mengalir melalui atas, ada udara yang mengalir melalui bawah. Inilah prinsip yang membuat pesawat itu bisa terbang atau bergerak ke atas, ke sana itu. Kemudian ventilasi ruangan. Mengapa ventilasi itu dibuat tinggi? Nah, nanti jawabannya ada di sini. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang fluida yang mengalir, akan kita bahas terlebih dulu yang namanya fluida ideal. Ya, tentu saja yang namanya ideal, sesuatu yang ideal itu hampir tidak ada. Ini sesuatu yang ideal hampir tidak ada. Dibuat menjadi ada, idealisasi supaya pembahasan itu menjadi lebih sederhana. Nah, itu. Oke. Jadi nanti suatu fluida dianggap ideal. Kita lihat sifat fluida antara lain satu, aliran fluida adalah tunak atau steady, yaitu jika kecepatan aliran fluida di suatu titik adalah tetap. Jadi misalkan kita gambarkan begini. Jadi misalkan ada sebuah fluida itu mengalir begini. Nah, maka di sini kan ada kecepatan aliran. Misalkan alirannya arahnya ke sana. Anggap saja ke sana, bagian ini. Maka untuk fluida ideal, maka di bagian ini dianggap kecepatannya selalu konstan. Misalkan di sini kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, maka di sini akan selalu bernilai 1 meter per sekon. Di sini bisa beda ini. Kita lihat, mungkin arahnya agak ke sana. Nah, ini ada misalkan ini V-nya, V2 lah gitu. Berapa? Oh, misalkan 2 meter per sekon. Nah, gitu. Kemudian di sini bisa saja nanti kita lihat ini di sini nanti bisa kecepatannya bisa beda lagi nih. Nah, misalkan di sini adalah kecepatannya V3 ke sana. Oke. Nah, di sini tetapi di setiap tempat ini kalau itu ideal, maka di sini kecepatannya tidak berubah. Di sini senantiasa 1 meter per sekon, di sini senantiasa 2 meter per sekon. Antara satu dan yang lain boleh berbeda, tetapi di tempat yang sama dianggap mempunyai kecepatan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian aliran fluida tidak termampatkan.
Jadi di sini ada aliran fluida tidak termampatkan. Ini ada kata-kata tidak atau incompressible. Ini incompressible. Apa itu? Tidak termampatkan. Jadi misalkan begini, misalkan kita gambar di sini, yang bagian yang ini. Jadi misalkan begini, ketika fluida itu mengalir mendesak begini, nah, kita lihat dari tempat. Mestinya di sini ada tekanan, ada pressure-nya. Nah, tetapi di bagian ini dianggap fluida itu tidak mengalami perubahan volume, tidak mampat. Nah, di sini tidak mampat, tidak mengalami perubahan volume, tidak mengalami perubahan massa jenis. Maka dikatakan alirannya bersifat incompressible, yaitu jika selama fluida mengalir tidak mengalami perubahan volume ketika mengalami tekanan. Kemudian sifat yang ketiga adalah fluida dianggap tidak kental atau non-viskos, sehingga antara fluida dengan dinding dianggap tidak ada gesekan. Jadi fluida itu kan kental, tetapi kalau itu dianggap fluida maka dianggap tidak ada gesekan. Jadi tidak ada hambatan di antara sesama fluida atau fluida dengan dinding pinggirnya itu. Kemudian sifat yang keempat adalah aliran fluida. Kita lihat ini, aliran fluida adalah berupa garis lurus atau streamline ini. Yaitu aliran fluida mengikuti suatu garis yang jelas ujung pangkalnya. Jadi misalkan begini. Misalkan ini ada sebuah tempat lah. Oke. Nah, misalkan ini sebuah, katakanlah ini sebuah apa ya, sebuah pipa lah gitu. Ya, misalkan ini fluida yang mengalir di sini, yang biru inilah. Nah, kita lihat dia membentuk pola sebuah garis. Ya, jadi fluida itu mengalir. Kalau misalkan ini ada pada aliran itu dikasih tinta, maka ada semacam aliran garis seperti ini. Nah, ini namanya garis arus. Ini juga ya, mungkin ini kita lihat. Nah, ini nanti kalau ketemu aliran garis arus semacam ini, kita lihat di mana tempat yang rapat itu menunjukkan tempat yang kecepatannya semakin tinggi. Nah, ini kita lihat aliran streamline, yaitu aliran fluida mengikuti suatu garis yang jelas ujung pangkalnya. Jadi kita jelas itu garisnya jelas. Dan aliran garis itu tidak boleh bertabrakan, tidak boleh saling memotong. Itu sifat dari sifat fluida ideal. Nah, yang tidak mengalami 4 macam sifat ini, maka nanti disebut dengan bukan fluida ideal, tapi fluida real begitu. Semoga ini bisa menambah pemahaman berkaitan dengan sifat-sifat fluida ideal.